Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini juga merubah dari kebiasaan masyarakat. Biasanya masyarakat kita ini bertemu langsung dan juga bertatap muka. Namun saat ini masyarakat harus spontan berteman dengan teknologi. Saat ini saya sedang berada di Balai Kota DKI Jakarta, di mana ternyata Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki Jakarta Smart City dengan inovasi aplikasi Jaki. Seperti apa super app yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta? Nanti kita akan berbincang lebih dalam dengan Bapak Yudhistira Nugraha membahas lebih detail mengenai Jakarta Smart City dan juga Jaki. Kita langsung saja ke kantor Jakarta Smart City. Selamat datang Mbak Rati. Terima kasih banyak Pak Yudis, kami sudah diundang ke Jakarta Smart City. Ini saya penasaran banget nih, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Rati? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mungkin banyak masyarakat yang masih juga belum mengetahui secara utuh ya. Apa itu sih sebenarnya Pak Jakarta Smart City? Ya, Jakarta Smart City awalnya memang seperti namanya JSC Lounge, adalah sebuah co-working space, ditambah ada sebuah monitoring room untuk memonitor kondisi perkotaan. Tapi kalau kita kembali kepada esensi dari Jakarta Smart City atau Smart City itu sendiri adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem untuk mewujudkan kota maju, masyarakat yang bahagia. Jadi intinya bicara Smart City tidak hanya bicara teknologi atau anggaran APBD semata, tapi bagaimana menjadikan masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator demi mencapai pertama esensinya atau value objektifnya adalah pertama bagaimana kita bisa memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah keberlangsungan. Jadi ini sebagai tujuan sebenarnya apa itu Smart City. Jadi tidak hanya sekedar sebuah fasilitas, tapi sebuah ekosistem. Ekosistem yang dibangun begitu ya Pak ya. Dan ekosistem ini bagaimana kami meran sebuah ekosistem ini dengan 4 prinsipal. Mobile first, kemudian prinsip yang kedua sistem and data driven technology, yang ketiga digital experience, dan yang keempat smart collaboration, dalam rangka mencapai pilar-pilar smart mobility, smart people, smart economy, smart environment, smart living juga, smart living, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, menarik banget nih kalau berbicara mengenai Jakarta Smart City. Kondisinya kan saat ini lagi pandemi COVID-19 begitu Pak Yudis ya. Pasti kebutuhan masyarakat ini juga meningkat, apalagi khususnya untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19. Apa yang inovasi dari Jakarta Smart City di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya. Ini pandemi ini kan sebuah momentum sejarah yang mungkin tidak akan pernah terulang mungkin untuk anak cucu kita. Jangan sampai terulang lagi ya Pak ya. Mungkin kita yang pertama. Jadi pada saat diumumkan oleh pemerintah pusat tanggal 2 Maret 2020 ada 2 kasus positif terjadi di Indonesia. Kami Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan informasi bagaimana kami bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mempersiapkan diri bagaimana cara penanggulangan COVID. Kami menyiapkan platform corona.jakarta.go.id. Jadi kami rilis tanggal 6 Maret 2020. Jadi kami membangun platform corona.jakarta.go.id dan saat ini sudah hampir diakses sekitar 29,8 juta hit. Seperti itu yang pertama. Jadi platform ini tadi salah satunya adalah memberikan informasi bagaimana cara penanggulangan COVID itu sendiri. Di samping itu kami juga menyediakan infografis terkait dengan bagaimana cara cuci tangan, kemudian bagaimana penggunaan masker yang baik dan seterusnya. Di samping itu di platform ini kami menyediakan data yang up to date dan tiap hari diupdate. Real time ya Pak? Real time dan tiap hari sekitar jam 7 malam ini data ini kita update dan dapat dikonsum oleh masyarakat seperti itu. Di samping platform corona.jakarta.go.id, kami juga mengelaborasi platform Jaki yang sudah ada sebelum COVID. Jadi kami tambahkan fitur-fitur yang terkait dengan pandemi COVID dalam hal penanganan COVID-19 di Jakarta. Jadi fitur-fitur tambahan ada di Jaki begitu ya Pak. Nah, saya sempat baca-baca, kabarnya ini mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Penghargaan apa sih, boleh di-share nggak ke pemirsa? Jadi Jaki ini mendapatkan penghargaan identik Indonesia Entrepreneur TIK. Jadi salah satu sebenarnya ini adalah kompetisi yang cukup lama ya. Dulu namanya kalau nggak salah Inaita. Jadi ini adalah kompetisi
terkait dengan inovasi teknologi dalam menyelesaikan permasalahan publik. Publik, oke. Jaki terpilih menjadi juara 1 dalam kategori public sector. Jadi sebagai juara 1 identik 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, Jakarta Smart City dengan produknya Jaki akan mewakili Indonesia di ajang ASEAN ICT Award. Tahun ini di Malaysia kabarnya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Semoga ini juga bisa membawa harum nama bangsa kita nantinya ya Pak ya. Amin, harapannya seperti Amin. itu. Ya. Tadi Pak Yudis juga memberikan informasi mengenai kalau saat ini pandemi COVID-19 juga ada fitur-fitur tambahan yang dimasukkan ke dalam Jaki. Itu apa aja yang relevan dengan pandemi ini Pak? Ya, jadi Jaki ini adalah aplikasi super apps yang kami bangun, kami rilis awal ya, soft launching di akhir September 2019. Jadi sebagai super apps, Jaki ini adalah one stop services. Kita desain dengan konsep citizen design services. Jadi mau cari apapun, warga DKI Jakarta bisa melihat di Jaki ya Pak terkait ya? dengan masa pandemi, Jaki ini merupakan platform Jakarta Tanggap COVID. Karena apa yang ada di Corona di Jakarta Go ID, kita visualisasikan atau kita mirroring ke dalam platform aplikasi Jaki. Jadi ada fitur Jaki, salah satunya adalah fitur informasi dasar. Masyarakat bisa mengetahui pergerakan atau peta terkait dengan COVID-19 dan masyarakat juga bisa mendapatkan notifikasi harian terkait dengan peningkatan kasus-kasus COVID yang ada di Jakarta. Di dalam fitur Jaki ada namanya fitur zonasi. Misalkan Mbak Rati tinggal di Kelurahan Kebon Siri atau saya tinggal di Kelurahan Serengseng Sawah atau Jagakarsa, saya bisa mengetahui berapa banyak kasus yang ada di wilayah saya, khususnya jadi di kita bisa tahu sekitar kita ini sudah banyak yang kena COVID atau enggak begitu ya Pak ya? Di samping itu kami juga punya namanya fitur uji mandiri menggunakan teknologi machine learning. Namanya CLM, Corona Likelihood Matrix. Jadi CLM ini adalah awalnya kita gunakan gini. Pada saat masa awal pandemi kan banyak orang yang rapid test. Jadi CLM ini digunakan sebagai pengganti rapid test. Satu, kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan tes PCR. Kan tes PCR harganya mahal. Jadi sebelum orang tes PCR diharapkan melakukan tes CLM dulu. Jadi untuk mengetahui resikonya, apakah dia risiko rendah, sedang atau tinggi. Kalau tinggi, dia boleh melakukan tes PCR. Jadi pemanfaatan tes PCR ini benar-benar efektif dan tepat sasaran, seperti itu Mbak. Jadi self-awareness juga dibangun, masyarakat kita terhadap COVID dan juga tepat sasaran ya Pak ya? Satu lagi, di dalam fitur di Jaki kita punya fitur kontak tracing. Kita kolaborasi dengan Peduli Lindungi, bagaimana kita mengetahui kontak-kontak erat orang yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi kita bisa melakukan tracing 14 hari ke belakang, siapa saja orang yang sudah berdekatan dengan orang yang sudah terdampak COVID-19. Itu. Kemudian yang berikutnya kita punya fitur checkpoint monitoring. Checkpoint monitoring adalah sebuah fitur untuk seperti buku tamu tapi dalam konteks digitalisasi. Jadi orang pada saat masuk gedung, keluar gedung, dia tinggal tap in, tap out QR code. Gunanya apa? Pemerintah bisa mengetahui, melakukan pengawasan apakah sebuah gedung memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Baik, banyak sekali, menarik sekali. Tapi saya juga penasaran, Pak. Boleh nggak Rati diajak lihat-lihat Jakarta Smart City Lounge itu seperti apa sih, Pak? Ayo, Mbak. Mari. Ya, ini Mbak Rati, JEC Lounge yang awalnya sebagai co-working space, sekarang digunakan sebagai tempat anak-anak milenial JEC untuk mengembangkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, platform Jakarta Tanggap COVID dan platform aplikasi Jaki. Nah, itu dia. Ini agak saya bingung nih, Pak. Ada platform Jakarta Tanggap COVID melalui corona.jakarta.go.id, ada juga platform Jaki. Kalau secara spesifik seperti apa sih, Pak? Untuk platform Jakarta Tanggap COVID, jadi ini tidak hanya sekedar informasi, tapi di sini ada visualisasi data. Jadi
Di sini bisa kita melihat visualisasi data persebaran COVID sampai tingkat RW. Sampai tingkat RW. Sampai tingkat RW kelihatan. Sampai bagaimana pengendalian data-data COVID ini tingkat RW, dan ini digunakan oleh teman-teman startup seperti Gojek, Grab untuk memberikan layanannya. Jadi ini data-data ini dikonsum oleh pihak luar juga. Di samping itu kami memiliki visualisasi dan data persebaran COVID dalam tingkat kelurahan, di mana kita tahu kondisi kasus positif, kemudian sehat, kemudian meninggal dan seterusnya. Dan kita bisa lihat secara real time seperti itu. Itu dari segi data. Kemudian di platform corona.jakarta.go.id kami menyediakan juga peta kronologis, kemudian tadi saya sebutkan peta persebaran dan peta pengendalian seperti itu. Dan di samping itu juga kami memiliki tadi fitur data, visualisasi data, bagaimana data ini bisa kami visualisasikan. Contoh, kami memiliki network graph. Jadi di network graph itu Mbak Rati bisa lihat klaster-klaster penyebaran yang ada di DKI Jakarta. Nah, menariknya di platform Jakarta Tanggap COVID di corona.jakarta.go.id, kami mengembangkan konsep KSBB. Apa itu, Pak? Kolaborasi sosial berskala besar. Dalam arti? Dalam arti jadi pada saat masa pandemi, jadi pada saat masa pandemi COVID, jadi bukan masalah sektor kesehatan saja yang terganggu, tapi ada berdampak ke banyak sektor sosial, begitu ya. ekonomi. Jadi ada masyarakat yang langsung terdampak, misalkan dia putus di PHK, kemudian tidak bisa berjualan untuk mencari uang untuk makan. Dengan platform KSBB ini yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, warga yang ingin menyumbang, istilah donatur, bisa menggunakan platform tersebut untuk menyalurkan bantuannya kepada masyarakat sampai tingkat RW. Itu dari platform corona.jakarta.go.id. Yang satu lagi tadi, kami mengembangkan Jaki ini sebagai super app dalam masa pandemi COVID. Tadi saya sudah jelaskan beberapa fitur yang kami kembangkan khusus untuk penanganan COVID-19. Tapi sebenarnya Jaki ini tidak hanya terkait dengan COVID saja. Jadi ada apa aja Pak fitur-fiturnya sebenarnya? Sebagai super app, kami mendesain Jaki ini dengan konsep citizen design services. Tadi saya sudah jelaskan kebutuhan warga ini bisa ditampung melalui aplikasi Jaki yang di-provide tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat melalui startup dan seterusnya. Salah satu fitur unggulan yang kami kembangkan di Jaki adalah Jak Lapor. Tadi saya sudah tunjukkan ke Mbak Rati. Tadi Mbak Rati nanya ada kondisi macet. Mbak Rati bisa monitor itu macet yang ada di Jakarta di mana saja. Bisa monitor dan juga bisa lapor langsung ya Pak ya? Tinggal hanya butuh 1-2 menit, kita bisa melaporkan segala bentuk aduannya kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan menariknya kita bisa langsung monitor tuh berapa lama waktu tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh OPD terkait. Tadi sudah saya tunjukkan kira-kira berapa lama Mbak dari dia melapor sampai selesai. Tidak ada sejam Pak. Itu salah satu fitur unggulan dari Jaki. Di samping itu, di Jaki itu pada masa pandemi COVID kita juga bisa memantau harga pangan melalui Jak Pangan. Jadi esensinya sebenarnya platform Jaki ini kita kembangkan sebagai super app-nya Jakarta, sebagai one-stop services untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien kepada warga DKI Jakarta. Saya mendengar penjelasan dari Pak Yudis nih sebagai warga DKI Jakarta melihat Jaki ini udah super komplit Pak. Aplikasi informasi yang saya butuhkan ada semua di situ. Apakah itu yang sebenarnya juga membuat akhirnya Jaki ini mendapatkan penghargaan? Ya, Pak ini Yudis? menarik. Kebetulan hari ini kita lagi diskusi bagaimana kita mau persiapan untuk menghadapi ajang ASEAN ICT Award. Di sini ada Bu Sita, Bu Sita dari Direktur Eksekutif FIFA Foundation. Ini lagi diskusi dengan tim kami di Jakarta Smart City. Ada Miko, ini sistem analis yang pengembangan Jaki. Jadi ini kita lagi ngobrol, kira-kira kriteria apa ini yang bisa kita jual dalam hal pemenangan ASEAN ICT Award. Jadi keunggulan-keunggulan Jaki ya Bu ya? Mungkin Bu Sita lebih tahu gimana sih strategi kita untuk menang Bu, khususnya untuk lawan Singapura ini. Jadi kami sebenarnya sangat berharap dengan Jaki ini kita bisa menang, paling nggak tidak jadi finalis dan kemudian menang memperoleh medal gold lah gitu ya. Amin. Harapannya itu amin ya Bu ya. Amin. Nah, jadi memang karena holistik Mbak, jadi memang karena Jaki itu dari mulai pemberitaan atau informasi kepada warga, terus proses pengambilan keputusan ataupun lapor juga tadi. Jadi ada yang mengadu, kemudian lapor, kemudian terjadi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat untuk segera direspon. Jadi itu yang membuat Jaki menang.
nggak anekdotal gitu ya, nggak cuma soal pajak aja misalnya, atau soal persuratan aja, atau soal jadi disposisi semua masalah aja. bisa terselesaikan begitu Iya, ya. walaupun ada catatan juga sih sebenarnya, karena bagaimanapun juga teknologi itu kan memang amplifikasi, teknologi itu penting untuk menyebarkan informasi yang benar, bisa juga yang salah sih. Dan catatan dari soal perjalanan bagaimana teknologi di public service juga, itu nggak semua teknologi itu sebenarnya juga menjawab persoalan yang ada. Kalau Ibu Sita kan sudah menilai dari sisi Jakinya begitu ya, platform Jaki. Kalau untuk platform corona.jakarta.go.id Bu, mungkin apa yang perlu dikolaborasikan kah atau ditambahkan begitu? Menurut saya kan direktur eksekutifnya TIFA, jadi saya itu sebenarnya menggunakan datanya dari JAKLM itu untuk mengambil keputusan, Mbak. Karena saya percaya itu datanya benar. Jadi data sebaran, data berapa banyak orang yang kena COVID gitu ya. Itu untuk menentukan saya agar saya full work from home atau bisa work from office gitu. Jadi saya real time mengikuti data dari Jaki karena saya percaya. Tapi memang catatannya mungkin adalah lebih kepada privacy policy sih, Mbak. Memang ada di dalam Jaki sudah ditulis bahwa ini data ini tidak disebarkan kepada pihak ketiga gitu ya. Dan dijamin kerahasiaannya. Tapi untuk sekelas Jakarta dan sekelas Mas Yudis yang data protection officer certified, saya berharap lebih sebenarnya. Saya berharap misalnya ketahuan di mana data disimpan, berapa lama data disimpan, kalau ada sesuatu komplain sebaiknya kita juga punya jaringan atau kemana kita mesti minta. Tapi menarik apa yang disampaikan Bu Sita tadi bahwa Jaki dan platform corona.jakarta.go.id. Jadi secara singkatnya adalah Jaki ini juga merupakan platform corona.jakarta.go.id. Jadi orang bisa seamless menggunakan Jaki untuk mengakses informasi yang ada di corona.jakarta.go.id seperti itu. Jadi, nah Pak, biasanya ya Pak ya, kan kalau mau akses Jaki, mau akses corona.jakarta.go.id, yang paling penting adalah ada internet Pak. Nah itu kayaknya nampaknya sekarang menjadi kebutuhan semua warga begitu, khususnya DKI Jakarta lagi pandemi COVID-19, kebutuhan internet untuk mengakses banyak hal. Apakah ini juga ada solusi yang diberikan oleh Jaki Pak? Ya. Di Jaki kita memiliki fitur Jak Wi-Fi. Jak Wi-Fi, jadi kita bisa mengetahui kondisi lokasi-lokasi Wi-Fi publik yang disediakan oleh Pemprov di mana saja. Nah, nanti lokasinya kita sambil ngobrol sambil jalan, Pak, melihat ruangan-ruangan lainnya. Ya, saya penasaran begitu ya. Ya, siap. Silakan, Mbak. Bu Sita ikut juga, Bu. Terima kasih. Ya, ini Mbak Rati, ini salah satu ruangan yang ada di Jakarta Smart City. Jadi tadi kalau kita sudah ke JEC Lounge, tempat co-working space anak-anak milenial Jakarta Smart City, ini adalah ruang monitoring room untuk monitoring room kondisi Jakarta. Kita ada CCTV dan kita bisa memonitor titik-titik sebaran Wi-Fi, dan Wi-Fi ini salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan pada saat masa pandemi ini. Berbicara mengenai Wi-Fi, ini kan juga ada Jak Wi-Fi ya Pak ya. Sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengakses dan lokasi persebaran dari Jak Wi-Fi sendiri di mana Pak? Ya, Jak Wi-Fi ini adalah sebuah program yang kami rilis pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk menghadapi masa pandemi COVID-19. Tapi kalau bicara masalah Jak Wi-Fi internet, sebenarnya adalah kebutuhan dasar bagi sebuah kota cerdas. Jadi dengan program ini diharapkan Pemprov bisa menyediakan akses publik kepada masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya, khususnya dalam masa pandemi COVID. Jadi bisa diakses siapapun, masyarakat Jakarta maupun pendatang yang tinggal di Jakarta, seperti itu. Jadi sebarannya memang ada yang di sekolah, ada yang di public area, begitu ya? Ya, sebarannya ada di sekolah, kemudian ada di taman, kemudian ada di perkantoran, kemudian ada di area-area publik yang ada di wilayah Jakarta. Ini memang dari Pemprov DKI Jakarta, apa ada kolaborasi juga dengan pihak-pihak lainnya, Pak? Ya, jadi dalam pengembangan ini tentu saja dengan konsep Smart City 4.0 kita mengajak kolaborator untuk berpartisipasi. Jadi ada 3 skema yang kami kembangkan untuk menggelar infrastruktur internet di Jakarta. Skema pertama adalah tentunya dengan anggaran APBD. Ini kami sudah sediakan sekitar 1.800 titik. Kemudian ada skema kolaborasi. Jadi bagian dari Jak Wi-Fi. Jadi ini ada sekitar 4.000 titik. Kemudian ada skema CSR.
Jadi ini ada berapa titik, sekitar 15 titik yang sudah tersedia di Jakarta. Jadi totalnya itu ada sekitar 6.000 titik dari 9.000 titik yang ditargetkan, seperti itu. Banyak banget ya Pak, ternyata 6.000 titik bisa digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta ya. Bu Syita, kalau melihat sebenarnya inovasi dari aplikasi sudah sangat luar biasa. Kemudian juga dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan juga tadi jak wifi yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Kalau Ibu melihatnya, bagaimana masyarakat ini mengoptimalkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada selama pandemi COVID-19, Bu? Iya. Sebenarnya sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu ya dengan adanya jak wifi, karena tadi kata Mas Yudis itu penting untuk smart city, itu benar sekali. Supaya karena teknologi kan, karena aplikasi kan nggak berdiri sendiri ya, di bawahnya kemudian ada soal teknologi soal internet infrastruktur juga penting. Jadi jak wifi itu memungkinkan orang-orang untuk punya tempat di mana mereka bisa sekolah atau bisa berjualan atau bisa juga ya membangun ekosistem infrastruktur yang tepat. Itu salah satu hal yang penting. Indonesia memang saat ini perlu didorong jadi biasanya kalau di istilah internasional tuh ada yang namanya akses juga meaningful access. Jadi yang dari Indonesia tuh memang kita perlu mendorong ke arah meaningful access supaya aksesnya itu lebih berguna, tidak hanya untuk update status tapi juga untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat ya. Dan yang dilakukan pemerintah bisa memberikan informasi yang tepat karena di era pandemi seperti ini kan juga banyak misinformasi, disinformasi, hoax, baik yang disengaja atau enggak hoax gitu ya. Jadi punya satu referensi rujukan itu menurut saya penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu satu. Yang kedua memang itu membangun ekosistem itu, Mbak. Jadi buat saya sih penting sekali infrastruktur teknologi seperti wifi gitu ya. Apalagi yang saya suka di jak wifi-nya di aplikasi yang di handphonenya itu juga dijelaskan apa saja yang bisa dipakai dan juga isu keamanannya. Jadi bahwa jangan pakai transaksi yang sensitif di situ, itu penting juga sebenarnya. Jadi itu memberikan awareness juga bahwa orang belajar bahwa teknologi itu nggak vakum, nggak berdiri sendiri, tapi juga ada banyak komponen di lainnya itu. Jadi jangan hanya menggunakan internet, tetapi juga memahami ya penggunaannya seperti apa, dan juga kalau bisa ya berfaedah juga begitu ya menggunakan internetnya ya. Ini yang menarik, kita saat ini sedang di ruangan monitor ya, Pak Yudis. Ini lagi pada kerja, kita ganggu sedikit. Saya penasaran, di belakang kita atau di samping kanan kita ini sebenarnya apa sih Pak Yudis, bisa dijelasin nggak? Ya, jadi ini adalah kita bisa memantau titik-titik persebaran jak wifi yang ada di Jakarta. Di Jakarta. Di Pemprov DKI Jakarta. Warna-warni ini? Warna-warni ini melambangkan kalau merah itu sekolah, kemudian kalau biru itu outdoor. Itu salah satu partner kami kolaborasi dengan Molekul. Jadi mereka yang memprovide, tapi mereka bagian dari jak wifi. Jadi tadi ada skema tadi APBD, kemudian ada skema kolaborasi part of jak wifi, ada skema CSR. Kalau kemudian ada RPetra itu taman yang ada di Jakarta, kemudian ada di kantor kelurahan, kemudian ada di indoor juga bagian dari part of jak wifi, kemudian ada kantor kecamatan, ada kantor wali kota, dan Abjatel ini adalah bagian dari CSR. Namun sebenarnya ini akan terus bertumbuh karena tadi kota ini dibangun dengan ekosistem. Dan menarik bahwa sebenarnya kalau ini kan sebagai sebuah monitoring room untuk kami ya, untuk memonitor pergerakan atau titik-titik jak wifi yang ada di Pemprov DKI. Tapi bagi masyarakat kami sudah menyiapkan fitur yang lebih seamless, yang lebih mobile friendly, yang ada di aplikasi Jaki yaitu jak wifi. Jadi masyarakat bisa tahu ini daerah mana yang tersedia akses publik. Misalkan saya mau meeting atau mau meeting dengan teman-teman atau mau ketemuan ini, kira-kira saya lihat di mana ada titik jak wifi, di situ aja kita ketemu. Jadi kita bisa tetap work from home atau work from anywhere seperti itu. Jadi tadi menarik yang disampaikan Ibu Sita, ada ekosistem. Jadi sebenarnya jak wifi ini tidak hanya diperuntukkan untuk pembelajaran jarak jauh, tapi juga bisa digunakan untuk UMKM ataupun kegiatan lainnya. Intinya bahwa jak wifi ini salah satu komponen untuk mengakselerasi transformasi digital di Jakarta, seperti itu. Baik, jadi memang udah komplit banget sebenarnya ya. Terakhir mungkin ada harapan dari Bu Syita terlebih dahulu dengan adanya Jakarta Smart City, kemudian juga aplikasinya yang sudah cukup banyak dan juga sangat inovatif begitu. Iya, ya saya sih harapannya untuk sebagai warga yang non Jakarta sih sebenarnya, saya agak Jakarta coret, tapi saya berharap agar aplikasi ini terasa sekali ya gitu, karena itu yang gunanya kan di situ kan, bahwa itu terasa untuk masyarakat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kemudian buat saya sebagai pemerhati, saya juga butuh tahu mengenai privacy policy-nya, dan yang kedua juga mengenai pembagian datanya, karena
ke Jakarta Smart City kan punya visi ke depan untuk kolaborasi, dan itu bagus sekali sebenarnya, karena itulah yang dibutuhkan saat ini, kolaborasi. Tetapi bagaimana pembagian datanya, bagaimana data itu lebih transparan dan akuntabel antar entitas yang menggunakannya, itu mungkin buat saya penting untuk dibangun sistem itu, Mbak. Di Jakarta pastinya begitu ya. Terakhir dari Pak Yudis harapan dengan banyaknya sekali yang sudah diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan bagaimana masyarakat agar optimal menggunakannya? Ya, jadi sebenarnya kata-kata optimal menggunakannya. Jadi esensi Smart City itu tadi seperti yang kami sampaikan, bagaimana Smart City ini bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Intinya bisa meningkatkan kualitas hidup. Kemudian tadi kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan konsep kolaborasi, kami berharap startup sebagai engine untuk memberikan pelayanan publik. Pada saat kita membangun ekosistem startup, secara tidak langsung kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah ini harus berlanjut, jadi harus ada sustainability-nya. Jadi kota itu harus berkembang dan terus berkembang, apapun kondisinya. Bagaimana membangun kota yang terus berkembang dan inovatif agar masyarakatnya bahagia. Baik, jadi harapannya dengan adanya one stop service begitu ya, platform dari Jakini dan juga ada platform corona.jakarta.go.id bisa membuat masyarakat kita juga mengoptimal menggunakannya, dan pastinya juga bisa membantu kita semua juga membuat Jakarta ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Pak Yudis, terima kasih banyak Ibu Sita, sehat-sehat semua. Semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya lain waktu. Dengan demikian saya juga harus menutup jumpa kita kali ini. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.